Halo, apa kabar semuanya? Di sini saya akan menjelaskan tentang materi solusi permasalahan lingkungan di Kota Batam, yaitu pembuangan sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Yang saya susun makalah ini dengan untuk mengakhiri ujian akhir semester mata kuliah pengantar studi ekologi. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Ferry Susanto, dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Nah, mata kuliahnya mata kuliah pengantar studi ekologi. Dosennya Pak Yosef. Sebelum saya memasuki penjelasan, saya ada beberapa konten yang akan dibahas dalam slide ini. Yaitu 1. Ada pendahuluan, 2. Rumusan masalah, 3. Kajian pustaka, 4. Metode, 5. Analisis, 6. Diskusi, 7. Kesimpulan. Nah, pertama kita masuk dulu ke pendahuluan. Nah, pendahuluan pembuangan sampah sembarangan, yaitu sampah plastik ya. Permasalahan lingkungan yang ada terjadi saat ini bersangkutan dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Nah, karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kebutuhan pemakaian bahan-bahan yang ada saat ini, yaitu menggunakan kantong plastik, yaitu untuk mempermudah keberlangsungan kehidupan sekarang ini. Nah, selanjutnya tak terhindar dari setelah pemakaian benda-benda tersebut seperti bahan terbuat dari plastik dan sejenisnya ini sangat membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Nah, kegunaan kantong plastik di lingkungan masyarakat ini sekarang sangat memudahkan sekali, betul tidak? Sangat betul ya. Akan tetapi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, ini dampaknya. Karena kita telah menggunakan seenaknya tapi telah mencemari. Karena kantong plastik itu sendiri sangat susah terurai di tanah dan juga seenaknya membuang sembarangan ke jalan. Nah, membuang sembarangan ini menyebabkan kantong plastik itu ringan, di mana dia ada angin akan berterbangan ke jalan. Kemanapun kalau ada angin, dia ditiup angin dia berterbang. Jadi misalkan dia ada selokan, maka terbanglah ke selokan dan lama kelamaan akan menjadi sumbat. Selanjutnya 2, kita masuki ke rumusan masalah. Nah, pembuangan sampah plastik berdasarkan uraian yang di atas telah saya jelaskan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa dampak pencemaran lingkungan sekitar terhadap penggunaan plastik? Kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik bagi manusia? 3. Apa yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan? Nah, ini menjadi salah satu permasalahan yang akan kita bahas. Next, selanjutnya itu kajian pustaka yang saya baca di website. Ya, ini ada beberapa mewakilkan ribuan bahan plastik. Nah, nama plastik mewakili ribuan bahan berbeda yang bersifat fisik, mekanis, dan kimia. Plastik adalah bahan yang mempunyai derajat kekristalan yang lebih rendah daripada serat dan dapat disilunakan atau dicetak pada suhu tinggi. Ini kata dari Asih Nuryani 2010 H.5. Sejak ditemukan oleh seorang peneliti di Amerika pada tahun 1968 yang bernama John Wesley Hyatt, plastik menjadi primadona bagi dunia industri. Kemudahan dan keistimewaan plastik adalah menggantikan bahan seperti logam, kayu, dan membantu semua manusia. Selanjutnya yaitu kajian poster. Menurut Purwaningrum P.JTL Vol 8 nomor 2 Desember 2016 141 sampai 147 dari kutipannya Waste Management Information 2004, plastik merupakan bahan organik yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk di berbagai bentuk apabila terpapar panas dan tekanan.
Plastik dapat berbentuk batangan, lembaran, atau blok dalam berbagai bentuk lainnya. Bila dalam bentuk produk berupa botol pembungkusan makanan, pipa, sedotan air, peralatan makanan seperti styrofoam ya. Styrofoam juga salah satu terbuat dari bahan plastik kimia, dan beberapa seperti gelas plastik dan lain-lainnya itu menggunakan bahan plastik hanya sekali pakai. Itu banyak sekali yang kita jumpai sekarang ya. Komposisi dan material plastik adalah polimer dan zat adiktif lainnya. Polimer tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh rantai ikatan kimia. Nah, itu menurut Purwaningrum. Nah, selanjutnya menurut Arif Fajar Wibisono 1, Piana Dewi 2, membuang sampah sembarangan merupakan salah satu pelanggaran etika yang sering dijumpai. Ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pembuangan sampah sembarangan itu ya. Seperti banjir. Nah, ini udah jelas pasti ya, banjir di mana-mana. Kalau sampah bertumpukan pasti banjir. Nah, kedua, wabah penyakit dan tentunya kerusakan lingkungan lainnya. Penggunaan plastik dalam kehidupan modern ini terdiri sangat besar sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan plastik merupakan bahan pembungkus ataupun wadah plastik yang kelihatannya bersih, mudah dapat tahan lama, juga murah harganya. Tetapi di balik itu semua banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Benar? Pasti iya. Karena masyarakat hanya tahu menggunakan. Nah, dengan cara penggunaan yang sebenarnya, plastik itu sangat berbahaya ya, dan cara gunanya ya harus benar gitu. Itu menurut Nurhenu Karusniatuti, bahaya plastik terhadap kesehatan lingkungan. Selanjutnya yaitu metode pembuangan sampah sembarangan. Dalam melakukan penelitian ini saya menggunakan metode sebagai berikut. Metode penelitian kualitatif, yaitu metode ini sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner dan bertanya kepada teman. Kedua, metode survei, yakni metode penelitian yang dapat sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responder itu langsung. Dengan metode ini penulis dengan sendirinya langsung terjun ke lapangan untuk mempertanyakan masalah tersebut dengan masyarakat di sekitarnya, dan apa yang dapatkan langsung keluh kesah dan masukannya. Selanjutnya analisis. Setelah aku memberikan kuesioner dari survei dari kedua metode, saya menggunakan tersebut dan juga meninjau lokasi tersebut, kondisi sekitar perumahan yang terdampak seperti pembuangan sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai, dan saya juga mempertanyakan salah satu masyarakat di sekitar untuk mengetahui apa respon mereka dari itu sendiri tinggal di sana. Selanjutnya yaitu ketika data-data saya perlukan sudah ada dan mendapatkan hasilnya, maka saya membaca semuanya. Yang saya dapatkan bahwa mereka sangat mengetahui bahayanya akan membuang sampah sembarangan itu, terlebih sampah plastik ya. Memang sampah plastik itu di mana-mana sudah banyak sekali. Kemudian mengatakan bahwa kesadaran membuang sampah pada tempatnya itu, akan tetapi tanpa disadari mereka juga tetap membuang sampah sembarangan. Nah, ini harus disosialisasikan seharusnya ya. Dan selanjutnya dari hasil survei wawancara saya mendapatkan masyarakat yang ada suatu kompleks perumahan mengeluh akan kesadaran orang-orang yang di sekitar. Nah, yang di sekitar ini yang tidak peduli dengan lingkungannya. Mereka sering membuang sampah ke sungai kecil yang sedang mengalir, atau mereka membuang sampah tidak ada pada tempatnya. Padahal tong sampah di depan rumahnya itu segede, ya kan? Tapi mereka tetap saja membuang sembarangannya. Nah, selanjutnya itu membuat orang sekitar rumah itu merasa lingkungannya kotor, juga tidak sehat lagi karena membuang sampah ke sungai dan membuang sampah sembarangan yang berserakan di jalan membuat sampah itu bau sekali. Apalagi ada sampah plastik ya, styrofoam, sampah plastik lainnya yang sering berterbangan di jalan. Nah, inilah menyebabkan sampah yang berterbangan di jalan dan bahkan bisa jadi memasuki rumah. Seperti kantong plastik yang kita buang di jalan itu bisa masuk ke rumah
karena saat ditiup angin dia akan berterbangan. Nah, juga apabila sampah itu tidak diambil dibuang ke tempat sampah, maka kantong plastik itu sendiri sampai berapa lama waktu pun tidak akan terurai dengan sendirinya. Kesadaran masyarakat di sekitar juga sangat masih minim ya. Ya, memang sangat minim sekali, tidak mempedulikan hal tersebut sekali. Sering disampaikan oleh pihak setempat untuk buang sampah pada tempatnya. Tetapi itu dihiraukan begitu saja. Next, selanjutnya yaitu diskusi. Diskusi saya itu hasil dari analisis perbandingan kajian pustaka, maka sampah ini sangat merusak lingkungan sekali ya. Ya, memang terbukti. Dan dari kajian pertama itu bahwa plastik semuanya itu bentuk mempermudah dan membantu di kehidupan kita. Akan tetapi di sisi lain mempermudah plastik juga bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk mempermudah seperti bentuk mangkok, wadah, sendok, garpu yang sebelumnya yang saya sampaikan. Nah, akan tetapi di balik itu semua untuk mempermudah di kehidupan, sisi lainnya sangat membahayakan bagi pengguna plastik itu sendiri. Kita ketahui bahwa bahan pembuat plastik itu apakah layak digunakan, apakah itu didaur ulang dan dijual lagi, apakah mereka tidak mencuci, mengolah dengan baik, maka ini sangat berbahaya lagi. Kemudian dari lingkungan kita ketahui bahwa sampah sangat berpengaruh di lingkungan kita. Di mana suatu tempat yang kotor, maka kondisi tempat tersebut tidaklah sehat bagi kesehatan dan udara. Juga tidak bagus karena aroma dari pembusukan sampah dapat mengakibatkan aroma tidak mengenakan untuk hidup. Nah, seperti sampah yang berkelamaan di tanah, di tong sampah itu juga tidak sehat ya. Karena baunya itu sangat menyengat. Nah, apabila kita terhirup lama-kelamaan itu akan membuat tempat kesehatan kita tidak membaik lagi ya. Nah, dengan kondisi ini lingkungan sekitar dianggap sangat tidak sehat dan tidak ditinggalkan lagi, mengakibatkan kesehatan menjadi gampang lebih sakit dan daya tubuh dan kekebalan tubuh menjadi gampang terkena virus dan lainnya. Nah, kesimpulan dari saya yaitu data dan survei ke lokasi yang dapat dilakukan perbandingan hasil data, maka dapat disimpulkan pembuangan sampah sembarangan adalah perilaku yang tidak baik ya. Jangan dicontohkan. Banyak mengetahui bahwa buang sampah sembarangan tidak pada tempat itu sangat tidak baik dari kesehatan, merusak lingkungan sekitar, lingkungan menjadi kotor akibat buang sampah sembarangan yang membuat udara menjadi tidak segar akibat aroma membusuknya di sampah. Nah, kerusakan lingkungan juga mengakibatkan membuang sampah plastik seperti kantong, sedotan umum, sendok garpu plastik ya, berbagai macam plastik lah pokoknya. Nah, ini bahan plastik untuk memudahkan, tetapi akibatnya dari bahan pemakaian itu lebihan tidak digunakan semestinya untuk dimanfaatkan baik dengan menjaga kelestarian dalam lingkungan kita, maka sangat membahayakan lingkungan kita sendiri dengan sengaja tidak menjaga. Maka untuk generasi selanjutnya tidak lagi mempunyai lingkungan yang sehat, bersih dan asri. Seperti pohon-pohon mungkin sudah mulai semakin berkurang, penghijauan berkurang, dan tempat yang mempunyai aroma udara segar itu semakin berkurang juga. Nah, menjaga lingkungan, kita harus tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih dan segar, tetap saling peduli akan kebersihan, tidak menggunakan berlebihan produk dari bahan buatan plastik ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakanlah sebaik mungkin dan menghematnya, memanfaatkan seminimalis ya. Nah, gitu. Mungkin untuk menggunakan bahan plastik agar tidak menghasilkan sampah plastik, lebih peduli dan kesadaran masyarakat di sekitar, terutama dari kita dulu lah untuk mempedulikan kegunaan sampah plastik ini agar hidup tetap berkelanjutan dan dibenahi kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan ya, tolong. Dan sebaiknya mencontohkan diri kita dulu untuk orang lain, maka orang lain akan bisa meniru kita. Nah, sekian dari saya tentang kesimpulan semuanya.
mengenai pembuangan sampah sembarangan di Kota Batam, yaitu terutama sampah plastik. Terima kasih.